semangat bahwa sehat itu butuh ilmu ya. Buka di layar. Ya, ya, hari ini kita mau membahas tentang akar permasalahan penyakit degeneratif dan solusinya. Sebenarnya eh, pemaparan pada kali ini adalah kita akan menjabarkan satu persatu itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi selama ini kita akan sering bicara tentang penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa saja, kemudian nanti kita coba kita ulas satu persatu. Apa permasalahannya, gejalanya seperti apa dan sebagainya. Dan tentu akar permasalahannya di mana kita bersyukur bahwa semuanya ini dengan konsep Karnus itu ketemu semua, Pak Ibu. Langsung ke ini ya. Sebelum kita masuk, kita pemanasan dulu, kita lihat pemetaan tentang kesehatan ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan, tentu kita fokus di tubuh kita atau jasmani ya. Kalau rohani itu beda lagi, ilmunya beda. Jadi kita dari sudut jasmani ini tentu kalau kita melihat angka kesakitan itu ada namanya sakit jasmani. Kalau sakit rohani itu urusannya biasanya ke dokter kejiwaan itu. Jadi seperti ini Bapak Ibu bahwa sakit jasmani itu dibagi 3, yaitu cacat dan kecelakaan, kemudian penyakit infeksi, dan penyakit degeneratif. Ya, kita nanti ada di penyakit degeneratif. Memang ada hubungannya sih antara penyakit infeksi dan degeneratif, ada. Tapi kalau kita membahas tentang cacat dan kecelakaan itu tidak korelatif ya Bapak Ibu ya. Kecuali kalau sudah cacat, nanti penanganannya dengan konsep Karnus bagaimana itu bisa. Jadi Bapak Ibu seperti diketahui bahwa di sini ada banyak pilihan obat. Tentu untuk dalam hal kedaruratan itu kita mau tidak mau medis itu adalah paling penting ya. Misalnya terjadi infeksi sampai jangan sampai ke sepsis ya. Infeksi, demam tinggi dan sebagainya. Nah, itu harus ke dokter ya, harus ke rumah sakit. Tapi di sini ada juga banyak pilihan yaitu obat tradisional. Itu jamu ataupun herbal itu silahkan. Dan sekarang kita bersyukur sekarang ada yang melengkapinya lagi dengan konsep Karnus. Kenapa kok konsep Karnus lengkap lah, Bapak Ibu saya kira udah tahu semua karena saat ini kedokteran itu berkembang terus ya ilmunya. Sub bidang ilmu yang baru adalah tentang food functional medicine. Nah, ini adalah menjawab ya. Selama ini pemakaian baik obat farmasi maupun jamu itu penting, tetapi mengingat bahwa efek sampingnya itu juga sering menimbulkan masalah, tentu tidak bisa digunakan jangka panjang. Dari sinilah konsep Karnus berbicara, Bapak Ibu. Ya, kita bicara tentang penyakit degeneratif. Ini adalah sebagian, Bapak Ibu. Makanya saya tulis terakhir adalah dan lain-lain. Jadi penyakit degeneratif itu boleh dikatakan tidak ada obatnya. Yang sampai sembuh kayak sakit, misalnya sakit kulit dikasih obat sembuh selesai itu penyakit kulit. Tapi kalau penyakit degeneratif beda ya. Begitu dia sembuh ada lagi langkah maintenance. Nah, penyakit degeneratif itu apa saja yaitu adalah ya ini karena imun yang lemah atau rentan ya sehingga mudah infeksi, kemudian hiperkolesterol, osteoartritis, obesitas, insomnia, hipertensi, gangguan ginjal dan sebagainya. Ini banyak sekali. Bapak Ibu bahwa kami dari Health Advisor berusaha untuk menyampaikan ini sebisa mungkin. Dan terima kasih Dr. Iswan selalu support. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa hari ini yang kita mau bahas masih 15 kasus dulu ya. Mungkin nanti akan berkembang lagi dan tentu perlu banyak penyempurnaan nantinya. Ya kami sih berusaha untuk optimal ya. Cuman kadang-kadang saya lihat, wah ini masih perlu penyempurnaan terus.
Oleh karena itu seperti pembicaraan di Health Talk Dokter Wahid ya sempat bilang, "Wah dulu tuh ada 9 kunci, sekarang 12 kunci." Itulah konsep Karnus Bapak Ibu. Kenapa? Karena konsep Karnus itu harus selalu improve dan mengikuti perkembangan yang ada. Dan kami singgung sekali lagi Bapak Ibu dari slide ini bahwa kesehatan adalah hal utama. Tentu semua orang, semua keluarga itu ingin bahagia Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya kesehatannya itu terganggu, apakah bahagia itu bisa diraih? Saya kira tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di sini, saya salut bahwa kesehatan itu penting sekali. Apa artinya punya uang bermiliar-miliar tapi kita sakit, kita tidak sehat? Seperti itu. Jadi kesehatan harus selalu diupayakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya bukakan dulu kunci untuk mempermudah dalam kita menjaga kesehatan. Cukup 2 hal Bapak Ibu, yaitu apa? Yaitu sistem pencernaan atau pengolahan makanan menjadi nutrisi sel. Kemudian yang kedua adalah sistem sirkulasi darah atau peredaran darah. Kalau itu gampang ya, kita mau sehat itu sepertinya lebih mudah seperti itu. Kenapa? Karena tubuh manusia itu unik. Tubuh manusia adalah ciptaan Tuhan yang maha sempurna. Karena di dalam tubuh manusia semuanya itu serba otomatis. Bisa mengobati sendiri, bisa meregenerasi, bisa memperbaiki dan sebagainya. Tubuh kita ini juga selalu improve. Jadi kalau ada kekurangan pasti dia akan segera berusaha untuk lebih baik. Dan kita bersyukur setelah founder konsep Karus Pak Iwan menyederhanakan lagi. Sebenarnya kesehatan itu simple, yaitu cukup perhatikan selnya Bapak Ibu. Selama semua sel di tubuh kita yang jumlahnya 60 sampai 100 triliun gambarannya, itu bisa mendapatkan nutrisi sel, itu sudah kita sehat dan tubuh kita akan menjaga kesehatan. Jangan sampai kebalik, kita yang menjaga kesehatan tubuh, kalau bisa tubuh yang menjaga kesehatan kita, seperti itu Bapak Ibu. Dan kembali kami ulangi bahwa ruang lingkup konsep Karnus bukan hanya masalah tubuh. Memang kita hari ini bicara tentang masalah jasmani tadi ya, tentang tubuh. Tetapi ingat bahwa manusia itu berada di lingkungan ya. Satu lingkungan yang sudah diciptakan sesuai dengan aturannya, baik di lingkungan alam, tumbuh-tumbuhan, kemudian ada hewan, ada kuman, ada virus dan sebagainya. Kita nggak akan bisa lepas dari situ. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu maha pengasih, penyayang ya. Semuanya dikasih fasilitas kita. Dengan harapan manusia itu akan semakin sadar. Dari situlah pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita singgung sekali lagi masalah hal utama di dalam tubuh yang paling penting adalah lambung. Lambung sebagai bioreaktor sudah didesain bahwa di dalam lambung itu ada keseimbangan Bapak Ibu. Keseimbangan apa? Yaitu antara dinding lambung dan asam lambung. Kalau semuanya ini seimbang, lambung kita sehat, maka kemungkinan penyediaan nutrisi sel yang sempurna itu akan bisa di setiap hari, setiap saat. Dari sinilah bahwa manusia itu bisa sehat. Apa saja sih penyakit degeneratif? Ya, tadi kan ada banyak ya, coba kita singgung satu persatu. Ini gangguan imun atau kelemahan imun sehingga menyebabkan rentan infeksi. Kenapa sih seperti itu? Rentan infeksi adalah tubuh mudah kemasukan kuman atau mudah mengalami infeksi. Kemudian muncul gejala-gejala yang mengganggu kesehatan seperti demam dan radang misalnya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa infeksi ini disebabkan bakteri patogen. Nah, kalau kita bicara tentang bakteri patogen, berarti ada bakteri yang menguntungkan atau komensal istilahnya. Selain kuman, juga ada virus, ada jamur, ada parasit. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan infeksi, Bapak Ibu. Gejalanya apa? Umumnya itu biasanya demam.
suhunya di atas 37 derajat, ada radang, kemudian ada gangguan pada organ yang terinfeksi. Misalnya tenggorokan terasa panas, kemudian batuk, kulit mengalami ruam-ruam, diare, nyeri, dan sebagainya. Ini sangat mengganggu. Kok terjadi seperti itu? Karena di dalam tubuh kita ini ada beberapa jalur yang berhubungan dengan dunia luar. Misalnya hidung, pernafasan itu akan ini ya, bersinggungan dengan udara yang kotor, udara yang terkontaminasi dan sebagainya. Demikian juga selaput mata, telinga, bahkan ini ya, alat kelamin, anus dan sebagainya itu bisa berhubungan dengan dunia luar, Bapak Ibu. Penyebab yang menyebabkan seseorang terkena infeksi itu terutama adalah karena lingkungan yang tidak higienis, udara yang jelek, kemudian juga kelembapan udara yang tidak memenuhi syarat kesehatan. Itu harus diantisipasi, Bapak Ibu. Kemudian penyebab yang lain adalah kebiasaan tidak sehat, tidak cuci tangan sebelum makan misalnya. Itu terjadi loh pada tahun antara 70-80 masih banyak orang itu mau makan enggak mau cuci tangan, males mereka. Higienis. Banyak di tahun 80-an itu orang minum air tapi nggak pernah direbus misalnya. Kemudian perilaku yang amoral seperti seks bebas, demikian juga kurang patuh menjalankan prokes pada waktu pandemi, itu akan membuat infeksi itu semakin merajalela. Kemudian di sisi lain, kalau lingkungannya tidak higienis, otomatis di sekitar kita banyak kuman, banyak bakteri patogen dan sebagainya. Nah dari sini, bagaimana defense tubuh kita? Nah, kalau sistem imun kita tidak bisa bekerja sempurna, kena lah kita. Seseorang udah infeksi. Nah, ini bisa kita simpulkan, kenapa kok seseorang itu berbeda. Salah satu contoh misalnya pada saat pandemi kemarin, kenapa ada si A itu terkena COVID, tapi si B, si C, dan si D tidak. Yaitu adalah kesiapan tubuh kita. Semuanya itu bisa terjadi, bisa dipertahankan. Mungkin orang-orang yang tidak terkena infeksi tadi, di dalam tubuhnya nutrisi selnya itu baik. Nah, kalau nutrisi selnya tersedia, nutrisi selnya tidak tersedia, maaf, akibat gangguan lambung, kurang asupan, dan sirkulasi darah yang terganggu, ya pasti dia kena sakit. Di sisi lain juga kualitas darahnya, kecepatan sirkulasi, apakah kemudian agregasi, lain juga ada jumlah kuman ya dan sebagainya. Hal-hal yang memperburuk seseorang mudah rentan infeksi adalah gangguan metabolik, Bapak Ibu. Seperti di waktu-waktu sebelumnya dibilang bahwa gangguan metabolik itu sebenarnya adalah komorbid ya mungkin ya. Nah, kalau terjadi gangguan metabolik, maka tubuh gagal melakukan aktivitas tingkat seluler dengan sempurna sehingga sistem imun itu menjadi buruk. Di sisi lain, kalau regenerasi sel terganggu, maka banyak sel-sel yang sudah tua. Kalau sel-selnya itu tua, pada waktu kemampuannya sudah menurun, Bapak Ibu. Dari sini tentu ada pertanyaan, nah, solusinya apa? Ya kalau kita bicara tentang infeksi, kita bicara tentang lingkungan itu harus higienis, kemudian kebiasaan hidup sehat, dan yang paling penting adalah pastikan tubuh kita bisa melakukan defense, ya. Yaitu dengan cara apa? Terapkan konsep Karnus yang lengkap, kemudian salah satunya adalah rutin konsumsi nutrisi yang bisa merekonstruksi lambung dan melancarkan aliran darah. Itu dari konsep Karnus. Dan tentu kalau misalnya sudah terjadi infeksi, apalagi sudah mengalami sepsis, demam sudah 3 hari nggak turun-turun, ya tentu kita harus berhubungan, minta saran, konsultasi ke dokter. Ya ini masalah pertama. Kemudian yang kedua, ada istilah hiperkolesterol, ada istilah dislipidemi. Apa sih itu? Jadi kolesterol di dalam tubuh itu sebenarnya penting, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kolesterol itu lama berada di dalam darah, tidak masuk ke dalam sel, itu menjadi masalah. Jadi hiperkolesterol itu ada suatu kondisi kalau kolesterol totalnya itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian juga trigliseridnya lebih dari 150. LDL-nya lebih dari 100, HDL-nya kurang. Nah, kenapa disebut dislipidemi? Rata-rata kalau kita bicara hiperkolesterol, itu semuanya naik di atas rata-rata. Tapi kalau dislipidemi itu ada angka yang harus atas, ada yang harus turun. Makanya yang
sehat, itu kalau kita bicara masalah kolesterol, itu HDL-nya harus tinggi, tetapi LDL-nya harus rendah. Di sisi lain juga ada ApoA1, ApoB, dan sebagainya yang di luar standar yang ditentukan. Itu adalah, eee, masalah hiperkolesterol, Bapak Ibu. Gejala yang muncul apa kalau orang-orang itu, mengalami masalah hiperkolesterol dan juga dislipidemi ya. Biasanya yang paling banyak itu mudah pusing, sakit kepala, migrain, kemudian lehernya kaku, telapak kaki terasa baal ya, jadi dia tebel gitu. Kemudian, trigger fingers itu gerakan jari-jari tangan, tapi kalau digerakkan ndak lemas seperti penari ya, tapi dia kayak patah-patah, itu trigger fingers. Itu kenapa? Karena di dalam, sistem saraf di dalam telapak tangan itu terganggu oleh kolesterol yang, melebihi ini angka normal. Di sisi lain juga lingkar perut itu melebihi normal, kemudian efeknya akibat hiperkolesterol ini adalah terjadi hipertensi, kadang juga hipotensi, tetapi denyut jantungnya selalu melebihi normal. Sehingga jantungnya itu, bekerja lebih keras ya kalau ada hiperkolesterol seperti ini. Penyebabnya apa? Jelas bahwa hiperkolesterol itu jadi karena gangguan metabolit. Gangguan metabolit apa? Yaitu gagalnya nutrisi sel masuk ke dalam sel. Sehingga akhirnya sel itu tidak bisa, eee, membangkitkan energi dengan optimal. Di sini kita perjelas bahwa gangguan metabolit itu penyebabnya adalah karena lambung yang fungsinya terbatas. Mestinya fungsinya itu bisa optimum, tapi ini menjadi minimum begitu. Kenapa kok seperti itu? Karena orang itu salah dalam melakukan, pola hidup sehat. Biasanya makan seenaknya, berlebihan, nggak ukuran. Habis makan banyak, kurang gerak. Kemudian, efek dari itu akhirnya dia mengalami insomnia atau gangguan tidur. Kemudian stres negatif, itu akan memperparah Bapak Ibu. Di sisi lain, orang-orang yang hiperkolesterol itu biasanya mereka sukanya makan yang enak-enak, yang tinggal ibaratnya ngunyahnya sedikit, nelannya mudah. Itu biasanya makanan kayak yang kue-kue cake Mandarin, kemudian cookies dan sebagainya, itu adalah makanan yang tidak berserat. Nah, di sinilah mereka yang sering mengonsumsi makanan-makanan seperti itu akan mengalami hiperkolesterol akibat kekurangan serat. Di sisi lain juga kalau ada gangguan liver akibat mengonsumsi obat itu juga bermasalah terhadap, metabolisme kolesterol Bapak Ibu. Kemudian yang selalu kita sampaikan berulang-ulang itu apa? Jangan minum obat MAH. Ternyata penyebab, overkolesterol salah satunya adalah minum obat MAH, ada juga karena gangguan infeksi. Contoh orang yang sakit radang paru-paru itu kadang-kadang trigliseridnya sampai 1000 Bapak Ibu. Padahal angka normalnya di bawah 150, bisa dibayangkan itu sakitnya kayak apa. Dan terakhir yang sering kita singgung, yang besok pagi akan disinggung oleh Pak Iwan Beni, yaitu tentang vitamin D Bapak Ibu. Vitamin D penting sekali, ternyata di situ, memegang peranan. Kalau kekurangan vitamin D akan menjadi penyebab hiperkolesterol salah satunya. Solusinya apa? Solusinya adalah rekonstruksi lambung tetap Bapak Ibu. Jadi akar permasalahan semua itu adalah apa? Karena pembangkitan energi dimulai dari, raw material kita adalah nutrisi sel. Nutrisi sel siapa yang berperan? Yaitu adalah lambung. Dan rekonstruksi lambung juga tentu makan itu harus terukur, terencana dan terukur, artinya perlu diet. Kemudian, harus gerak, exercise, tidur juga ritmenya juga harus, teratur dan sehat, kemudian, hindari stres negatif dengan rileks, penuhi kebutuhan serat. Kalau tadi kekurangan serat menyebabkan hiperlipidemi, maka penuhilah kebutuhan serat. Kebutuhan serat seseorang itu setiap hari, normalnya adalah antara sekitar ini ya, sekitar 30 sampai 40 gram per hari Bapak Ibu. Bisa dibayangkan kalau anak-anak sekarang itu malas makan sayur, itu kebutuhan seratnya pasti kurang Bapak Ibu. Dan nanti kasihan di usia-usia dewasa nanti mereka akan bermasalah. Solusi yang lain apa? Yaitu adalah optimalkan kerja liver. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa obat-obat, penurun kolesterol itu golongan statin saat ini tidak disarankan lagi oleh dunia kedokteran karena statin itu ternyata, eee, antara manfaat sama efeknya malah banyak efeknya ya. Orang-orang yang minum statin itu biasanya terkena gangguan impotensi, kemudian juga,
ada gangguan liver di situ Bapak Ibu. Otomatis kalau livernya terganggu, HDL-nya tidak terbentuk, HDL-nya justru turun. Padahal seseorang supaya sehat itu HDL-nya harus tinggi. Sama, tetap menghindari obat mah ya sarannya. Kemudian tingkatkan imun dengan rutin olahraga di luar ruangan. Kemudian solusi yang lain adalah hindari makanan olahan seperti creamer, margarin, kemudian cream fiber dan sebagainya. Dan kalau misalnya sudah terjadi hiperkolesterol yang cukup serius, solusi yang terbaik adalah ikut program pendampingan P3D, yaitu eh, program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif yang diketahui oleh Dr. Iswan itu nanti P3D ini. Kemudian yang lain adalah rutin konsumsi agi sereal. Meskipun belum terkena, kalau kita care terhadap kesehatan kita, maka kita nggak usah disuruh minum agi sereal sehari 1 sampai 2 kali, kemudian algatinya sehari, tapi harus rutin Bapak Ibu. Dan tentu kalau ada tanda-tanda hiperkolesterol yang tidak tertangani dengan baik, itu pasti akan menimbulkan kedaruratan. Kondisi umum pasien itu bisa menurun. Nah, untuk hal ini bisa berisiko ke stroke Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau ada hiperkolesterol Bapak Ibu harus siap-siap, harus tahu tanda-tanda stroke. Misalnya tahu badannya kesemutan seluruh badan. Nah, itu tanda-tanda stroke. Kemudian tekanan darahnya tinggi. Nah, itu tanda-tanda risiko terjadi stroke. Kalau sudah terjadi seperti itu, ya mau tidak mau kita harus bawa ke rumah sakit. Harus ditolong oleh dokter. Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara tentang hiperkolesterol, nggak jauh pasti akan bicara dengan hipertensi. Yaitu suatu kondisi jika tekanan darah, baik tekanan darah atas atau sistole maupun tekanan darah diastolenya itu melebihi normal. Jadi lebih gampangnya Bapak Ibu, di konsep Karmus ini kita selalu menyampaikan cari yang pemikirannya gampang. Jadi secara rata tekanan darah itu normal itu adalah pada angka sekitar 135/85 mm Hg. Dan tentu kalau kondisi ini seperti itu, yang paling penting adalah tidak disertai gangguan kesehatan seperti pusing, vertigo dan sebagainya. Itu berarti tensinya sudah normal. Nah, apa yang menyebabkan hipertensi? Biasanya gejala yang muncul itu pasti sakit kepala, migrain, kemudian leher kaku, telapak kaki terasa baal, dan sebagainya. Akibat apa? Karena hipertensi ini penyebabnya adalah karena banyak kolesterol tadi. Di mana kalau dicek tekanan darah sistole, itu ada dua hal. Jadi seseorang dikatakan hipertensi itu tidak harus tinggi semua Bapak Ibu. Kadang-kadang yang tinggi cuma sistolenya. Misalnya begitu dicek tensinya ternyata yang terukur adalah 150/80. Nah, ini 150/80. Padahal normalnya tadi ya, jangan lewat dari 135/85. Kalau dari angka 150/80 berarti sistolenya sudah melebihi ambang ya. Demikian juga kalau terjadi peningkatan di diastolenya, meskipun sistolenya normal, itu juga sudah masuk hipertensi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bahwa seperti itulah hipertensi. Kalau terjadi kedua-duanya ya sudah jelas. Misalnya sistolenya 150, diastolenya 90, yaitu sudah pasti hipertensi. Apalagi disertai dengan gejala pusing, sakit kepala tadi ya. Kemudian dia vertigo, udah keseimbangannya terganggu dan sebagainya, itu hati-hati. Risiko stroke itu sangat tinggi. Penyebab hipertensi itu ada beberapa faktor. Yang paling sering adalah masalah kekentalan darah. Kekentalan darah yang paling banyak adalah akibat kolesterol. Tetapi bukan berarti bahwa kekentalan darah itu pasti kolesterol ya Bapak Ibu. Kita kurang minum aja darah kita kental. Kita tidur darah kita kental. Maksudnya kita kurang tidur darah kita menjadi kental. Kemudian yang lain apa yang membuat kekentalan darah adalah hiperagregasi, yaitu apabila antar butiran itu saling lengket satu sama lain. Itu hiperagregasi namanya. Kemudian yang menyebabkan hipertensi adalah denyut jantung yang lebih normal. Denyut jantung itu normalnya ya antara 60 sampai 90 kali per menit. Kalau denyut jantung kita misalnya 120 misalnya, wah itu berarti sudah tidak normal. Ibarat mobil
Mobil itu jalan, itu RPM-nya nggak boleh melewati 3. Kalau denyut jantungnya itu adalah 120 kali per menit, berarti RPM-nya sudah mendekati angka 5 itu Bapak Ibu. Bisa dibayangkan, mesinnya akan panas. Nah, kalau orang-orang yang hipertensi dengan denyut jantung yang melebihi normal, itu jantungnya pasti akan, setengah mati Bapak Ibu. Suatu saat nanti kalau dipaksa terus, maka jantungnya bisa membesar dan menyebabkan, namanya kardiomegali. Penyebab yang lain terjadinya hipertensi adalah karena pembuluh darah tidak elastis. Biasanya kalau kekurangan kolagen itu nggak elastis ya, nggak elastis. Dan juga ada kelainan hormon. Kelainan hormon terjadi biasanya kalau ada masalah di ginjal maupun di tiroid. Misalnya ada kista di tiroid atau ada kista di ginjal, pasti hormonnya kacau. Masalah-masalah yang lain tadi dehidrasi sudah kita singgung ya, karena bisa menyebabkan kekenalan darah, kemudian gangguan tidur. Nah, obesitas. Obesitas ini, saat ini ramai dibicarakan ya. Kalau dulu orang anak kecil gemuk itu dianggap lucu, ternyata itu penyakit, Bapak Ibu. Dan obesitas ini menimbulkan juga hipertensi. Kemudian kasus yang, ramai dibicarakan para ahli adalah resistensi insulin, gangguan metabolik, yaitu, sangat dekat sekali Bapak Ibu. Resistensi insulin dan gangguan metabolik eee, itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian kalau ada gangguan organ, biasanya ada gangguan liver dan juga gangguan organ yang lain, termasuk juga infeksi ternyata juga menyebabkan juga hipertensi juga bisa. Gagal ginjal dan juga efek samping dari obat itu bisa menyebabkan juga. Solusi hipertensi Bapak Ibu bahwa, kalau kita bicara konsep Carnot tentu fokus sekali lagi bahwa kesehatan manusia itu ada 2, yaitu di pencernaan dan di aliran darah. Tentu solusinya apa? Lambung, perhatikanlah lambung. Artinya lambung harus direkonstruksi. Kemudian, eee kita tentu harus tahu keterbatasan, kemampuan lambung itu terbatas. Maka makanan itu jangan diobral Bapak Ibu. Tetap bahwa, kita harus sadar tubuh kita ini terbatas, lambung kita terbatas, cara ngolahnya terbatas. Oleh karena itu, dalam hal makan itu harus diperhitungkan. Dalam hal ini diet. Diet itu penting sekali Bapak Ibu. Makan dengan jumlah, jadwal, dan, jenis itu semua harus diperhitungkan. Kemudian, kalau tadi tidur mengganggu ya mengembalikan ritme tidur ke arah yang sehat. Jauhi stres dengan rileks, kemudian, solusinya yang lain adalah penuhi kebutuhan serat. Tadi sudah kami singgung kebutuhan serat setiap orang adalah antara 30 sampai 40 gram per hari ya. Kemudian, hidrasi atau cukup air, jangan sampai dehidrasi. Kemudian optimalkan kerja ginjal. Kerja ginjal itu akan optimal sebenarnya gambaran utama adalah dari hipertensi Bapak Ibu. Kalau tekanan darahnya itu bisa terkendali, maka kerja ginjal kita akan optimal. Kemudian hindari obat MAH, jaga fungsi hati, dan juga olahraga rutin itu penting sekali. Dan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang tepat sasaran dalam hal penanganan hipertensi, sekali lagi bahwa kita ada program P3D, yaitu program pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Ya. Ini sangat efektif sekali, Bapak Ibu. Dan tentu kalau kita sudah tahu bahwa hipertensi ini dampaknya begitu membahayakan, maka perlu langkah pencegahan. Tidak usah tunggu sakit. Konsumsi nutrisi dari konsep Karnus ya, arti sereal 1 sampai 2 kali, kemudian agatinya 2 kali sehari. Kalau perlu eh, beras Karnus juga disertakan karena beras Karnus ini sangat memegang peranan sekali dalam hal ini ya, pengendalian kolesterol, pengendalian tekanan darah dan juga dalam hal pembangkitan energi itu sangat berperan sekali di situ. Jika seseorang terkena hipertensi yang tidak terkendali ya, sampai akhirnya muncul gejala stroke yang saya singgung tadi, kemudian juga ada serangan jantung, orangnya keringat dingin, sesak napas, ya itu harus segera kita bawa ke dokter Bapak Ibu. Ya, yang ketiga adalah gangguan ginjal. Jadi gangguan ginjal itu adalah penurunan fungsi ginjal yang belum masuk ke fase gagal ginjal. Itu bisa kita cek misalnya seseorang itu kalau masuk gagal ginjal atau cuci darah itu biasanya kreatininnya di atas 8 ya Bapak Ibu. Kreatinin di atas 8, kemudian
GFR-nya itu turun, sangat rendah, itu pasti dia gagal ginjal. Nah, kalau misalnya kreatininnya masih, di angka 4, 5, tapi GFR-nya masih tinggi, itu, belum masuk ke gagal ginjal. Jadi seperti itu. Kalau sudah gagal ginjal ya, artinya ginjal sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai alat filter ya. Nah, ini harus, ditolong, tindakan medis yaitu dengan hemodialisa atau cuci darah. Gejala yang muncul itu biasanya kalau terjadi gangguan ginjal itu angka GFR-nya rendah. Jadi GFR itu glomerulus filtration rate ya singkatannya ya. Normalnya adalah antara 79 sampai 117. Kalau dia sudah di bawah 79 berarti hati-hati mulai terganggu. Kalau semakin rendah lagi itu semakin menuju ke gagal ginjal Bapak Ibu. Amit-amit jangan sampai kita semua kena ini ya. Kemudian yang parameter yang kedua adalah kita ukur BUN atau kreatinin. Kalau BUN-nya itu atau kadar ureum ya, itu antara 12,8 sampai 42,8 itu berarti ginjalnya sudah bermasalah. Kreatininnya naik di angka 1,4 ke atas. Nah, itu juga ginjalnya mulai bermasalah. Kalau sudah di atas 8, nah hati-hati itu sudah dekat-dekat cuci darah. Kemudian produksi eritropoietinnya itu juga rendah, akhirnya efek dari gagal ginjal itu biasanya HB-nya rendah Bapak Ibu. Orang yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga dia dicuci darah, itu biasanya HB-nya kurang dari 8. Sering sakit kepala, wajah pucat, terutama pada kuku dan kelopak mata ya. Dan efek dari gangguan ginjal ini ternyata juga bisa berhubungan dengan hipertensi dan hipotensi Bapak Ibu. Dan yang sering kita lihat orang yang mengalami gagal ginjal itu mengalami udem, jadi kakinya bengkak, berisi cairan, dan juga muncul kantong mata. Kemudian perubahan pigmen kulit, biasanya kulitnya itu nampak bersih, itu tahu hitam semua. Itu salah satu ciri-ciri gagal ginjal. Kemudian kalau sudah parah, biasanya nafasnya bau keton ya, bau aseton itu. Penyebab dari gangguan ginjal itu sendiri pasti adalah karena gangguan metabolik Bapak Ibu. Kebanyakan itu. Kenapa? Karena lambung fungsinya terganggu tadi. Tapi ada juga hal-hal yang lain, yaitu kekurangan vitamin D, ada infeksi pada nefron dan sebagainya, atau disebut sebagai nefritis, dan juga akibat obat atau makanan yang beracun. Contoh misalnya mengonsumsi obat-obatan anti nyeri pada orang-orang yang mengalami autoimun, itu kalau dia terlalu lama biasanya ginjalnya kena. Kemudian obat yang lain misalnya obat-obat antibiotik itu ada beberapa yang mengganggu ginjal juga. Makanya tadi kita singgung bahwa konsep Karnus ini kita bersyukur ya dengan konsep Karnus bisa menyempurnakan semua itu, bukan berarti yang lainnya tidak berguna, tidak. Tetap bahwa obat-obatannya itu penting pada kasus-kasus infeksi, kasus-kasus stroke itu sangat penting sekali. Tetapi jangan sampai minum obat itu menjadi keterbiasaan. Sebenarnya konsep Karnus itu hadir ya, menjawab bahwa kalau penggunaan obat itu ada efek sampingnya, bisa menyebabkan gagal ginjal, maka konsep Karnus bisa menyempurnakan semua itu. Penyebab yang lain dari gangguan ginjal adalah dehidrasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita malas minum, nah ini sering disampaikan ibu-ibu itu, malas Pak minum nanti ke toilet terus gitu. Ya dari situ kalau kita sudah sadar arti kesehatan, saya kira Bapak Ibu nggak usah perlu dirayu ya, nggak usah diomongin, tetap minum itu harus teratur Bapak Ibu. Minum yang baik adalah satu hari adalah total satu hari kurang lebih 2 liter. Tapi cara minumnya jangan langsung 2 liter diminum semua, tetapi diangsur Bapak Ibu. Setiap 1 jam, setiap 2 jam itu minum sedikit-sedikit. Itu penting sekali supaya tidak terjadi dehidrasi, supaya darahnya tidak kental dan sebagainya. Kemudian kalau kita sudah mengetahui gangguan ginjal, tentu ada solusi Bapak Ibu. Sekali lagi bahwa akar permasalahan dari semua penyakit degeneratif adalah karena gangguan lambung. Dan gangguan lambung ini tidak identik dengan sakit lambung ya Bapak Ibu. Gangguan lambung adalah penurunan fungsi lambung. Oleh karena itu mau tidak mau, kalau misalnya ada masalah gangguan penyakit degeneratif, seperti contoh yang ketiga ini adalah gangguan ginjal, maka rekonstruksi lambung itu mutlak perlu Bapak Ibu. Kemudian lakukan diet,
pengaturan makan, pengaturan menu makanan, jenis-jenisnya juga diatur, kemudian penuhi kebutuhan nutrisinya dengan gizi terprogram, kemudian yang paling penting apa? Debit darah itu harus standar. Nah, debit darah standar ini bisa kita ketahui kalau kita ikut program PSDK atau program P3D. Ya, tindakan yang lain dalam hal menangani gangguan ginjal adalah kebutuhan akan tambahan vitamin D, Bapak Ibu. Ternyata vitamin D itu kayak pulsa, Bapak Ibu. Kalau sudah dipakai habis, maka Bapak Ibu harus sadar bahwa kalau kita aktivitas kita ini banyak, maka kita harus sering ngecas, harus sering beli pulsa. Dan untungnya pulsanya ini gratis, Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup berjemur sinar matahari saja, nanti akan bertambah vitamin D-nya kita. Tapi ingat, kalau sudah bertambah jangan mandek. Besoknya juga berjemur lagi. Dan tentu kita harus beraktivitas, Bapak Ibu. Kalau misalnya itu nggak bisa, baru ada alternatif yang lain, yaitu tambahkan suplemen vitamin D. Tetapi berbeda, Bapak Ibu. Kalau dengan berjemur, risikonya nggak ada ya. Paling-paling gosong. Kalau tambahan dengan vitamin D itu hati-hati. Kalau tidak dilengkapi dengan vitamin K2, itu bisa menyebabkan aterosklerosis. Kemudian tentu bahwa tindakan pencegahan itu penting, yaitu rutin konsumsi agi sereal. Kalau masih sehat itu cukup 1 kali sampai 2 kali sehari cukup lah. Kemudian algatinya 2 kali sehari selagi masih sehat. Kemudian tentu karena gangguan ginjal ini kadang-kadang tidak bisa dirasakan, maka kita harus sisihkan rezeki kita, yaitu dengan cara rutin cek kesehatan, cek kreatininnya berapa, kemudian cek juga GFR-nya berapa, itu sangat membantu. Dan tentu kalau kondisinya sudah parah akibat gangguan ginjal, jangan berkeras, nggak mau minum obat. Contohnya adalah kasus hipertensi misalnya. Orang kalau sudah terkena hipertensi, itu mau tidak mau harus minum obat dulu untuk kedaruratan. Kalau dia bertahan nggak mau minum obat, sementara tensinya itu 200 misalnya, 200 per 100 misalnya, maka ginjalnya pasti rusak. Oleh karena itu, tindakan tetap bahwa kita harus konsultasikan ke dokter jika ada masalah hal-hal yang berhubungan dengan gangguan kesehatan yang mengarah ke gangguan ginjal. Salah satunya adalah hipertensi. Ya, kemudian yang lainnya adalah gangguan jantung. Ya, gangguan jantung ini banyak macamnya Bapak Ibu, mulai dari irama jantung terganggu, aritmi, kemudian lemah jantung atau gangguan klep, kemudian penyakit jantung koroner, jadi pembuluh arteri koronaria di jantungnya itu mengalami kebuntuan, itu jantung koroner. Kemudian kalau tadi akibat irama jantung yang berlebihan, misalnya nadinya 120 terus, gitu. Nanti suatu saat jantung itu akan melar Bapak Ibu atau membesar disebut sebagai kardiomegali. Kalau sudah terjadi kardiomegali ini bahaya Bapak Ibu. Kemampuan jantung dalam memompa itu akan menjadi berkurang. Ini yang menyebabkan seseorang itu lemah jantung. Kemudian kalau misalnya orang itu enggak aturan dalam hal makan, dalam hal pola hidup sehat, hati-hati bahwa risiko terjadi sumbatan itu tinggi sekali. Kalau sumbatan terjadi di sekitar aorta pada jantung, terjadi miokard infark, itu bahaya sekali. Miokard infark adalah kondisi sakit jantung yang biasanya kalau kambuh seseorang itu mati mendadak. Dan ini harus ini ya, kalau sudah terjadi miokard infark ini harus dioperasi Bapak Ibu. Harus dilakukan tindakan itu ya, istilahnya bypass, operasi. Nanti ada bonusnya kalau udah operasi. Nanti di dalam dada seseorang itu nanti ada semacam kayak resleting itu. Kenapa? Karena dia dibedah dari situ. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain adalah cardiac arrest. Jadi cardiac arrest itu kondisi kalau seseorang itu eh, sudah ada masalah jantung tapi nggak pernah dikontrol dan sebagainya. Suatu saat pada waktu dia tidur, jantungnya ikut tidur. Akhirnya nggak tertolong Bapak Ibu. Ini yang terjadi pada beberapa orang yang sibuk. Biasanya orangnya juga gemuk ya atau obes itu. Gejala-gejala yang muncul pada gangguan jantung adalah sesak napas, keringat dingin itu yang paling sering. Kemudian gangguan kesadaran. Kalau pada anak-anak bisa terjadi gangguan pada klep, itu biasanya kuku dan kelopak matanya itu pucat, bahkan warna biru ya. Kemudian
Ada yang mengalami, gangguan jantung sejak lahir itu biasanya ujung jari-jarinya itu membesar, dan juga yang paling bahaya adalah berhenti nafas. Nah, di sinilah perlu dilakukan tindakan nafas buatan atau resusitasi Bapak Ibu. Kalau udah seperti ini bahkan sampai dipukul itu sering badannya. Seperti itu, kemudian penyebabnya apa? Penyebab gangguan jantung sama, penyakit degeneratif. Itu sumber masalahnya adalah karena gangguan metabolik Bapak Ibu. Jadi karena lambungnya fungsinya terbatas menurun, maka nutrisi sel itu tidak tersedia dengan baik, otomatis sel-selnya tidak mendapatkan makan. Jadi apa yang disampaikan Pak Iwan tadi bahwa kesehatan kita cukup dari sel yang mendapatkan makan, itu tidak terrealisasi di situ. Makanya akhirnya apa? Sel-selnya menjadi lemah, apalagi diperparah dengan kebiasaan kurang gerak dan sebagainya, sel-selnya makin lemah. Dari situlah nanti akan terjadi banyak gangguan kesehatan. Biasanya mulai dari gangguan tidur, mudah stres, dan sebagainya. Ada juga masalah yang lain Bapak Ibu, bahwa ternyata gangguan jantung itu juga bisa muncul kalau kita habis terkena infeksi virus. Kenapa seperti itu? Karena kalau seseorang terkena infeksi virus, biasanya darahnya itu menggumpal atau mengalami hiperagregasi. Kalau dia mengalami hiperagregasi, otomatis jantung pompanya berat. Itu terjadi gangguan jantung. Demikian juga vaksinasi. Vaksinasi sama dengan memasukkan virus yang lemah tadi ya ke dalam tubuh. Nah, itu hati-hati, harus siap-siap, jantungnya akan mengalami perubahan tentunya. Nah, kalau ingin, semuanya itu bisa dicegah pada waktu vaksin, itu jangan lupa siapkan, nutrisi yang bisa mengencerkan darah, yaitu Al-Kati. Ya, ini, penyebab, dan ini ya maaf saya agak melebar. Jadi penyebab dari, gangguan jantung tadi adalah tubuh gagal membangkitkan energi sebenarnya, secara umum itu. Kenapa? Karena, jantung itu adalah suatu organ yang memerlukan energi yang terus-menerus. Kalau dia gagal menghasilkan energi lewat mitokondria, maka jantung itu akan lemah. Kemudian, energinya kurang, vitamin D-nya kurang, sudah semakin jadi. Dan apalagi kekurangan beberapa mineral seperti magnesium, kemudian kalium, dan sebagainya, itu juga akan menyebabkan gangguan jantung. Apalagi kalau fungsi liver dan ginjal terganggu, ditambah lagi resistensi insulin, nah sudah tambah repot itu. Solusinya bahwa kalau misalnya terjadi gangguan jantung, tetap bahwa karena sumber masalah penyakit degeneratif adalah adalah gangguan lambung, maka perlu direkonstruksi. Lakukan lagi pola hidup yang lain, dan yang paling penting adalah pencegahan, yaitu dengan rutin konsumsi agi sereal selagi sehat ya, dan juga Al-Gazi. Dan tentu kalau ada kondisi darurat seperti tanda-tanda seperti sesak nafas, keringat dingin, yaitu sebaiknya tetap disertai dengan konsultasi dokter supaya lebih jelas permasalahannya. Ya, ini, bahasan yang keberapa nih tadi? Ada 15. Dokter Iswan monitor, Dok? Halo? Monitor monitor monitor, Pak. Iya. Gimana ini? Eee, Lanjut lanjut. lanjut, nggak masalah ya? Nggak masalah nggak masalah. Lanjut, Pak. Ya, nanti Bapak Ibu bawa maaf, eee, presentasi ini sudah saya siapkan dalam bentuk PDF. Dan tadi sempat, ini ya, wah nanti jangan-jangan nggak menarik nih karena bentuknya tulisan semua Bapak Ibu, makanya omongan saya agak cepat ya. Jadi kita bahas masalah gangguan jantung kenapa terjadi, ternyata sumber masalahnya karena tubuh gagal menghasilkan energi yang diperankan oleh mitokondria ini Bapak Ibu. Kalau, mitokondrianya ini nggak optimal, maka jantung terganggu. Hati-hati bahwa mitokondria itu juga bisa mengalami kerusakan atau mitochondrial damage-nya. Kalau seperti ini terjadi, gangguan jantung terjadi. Masalah mitokondria yang memegang peranan penting adalah nutrisi sel, Bapak Ibu. Maka tadi selalu kita singgung, gangguan jantung, hipertensi semua adalah bermuara dari masalah lambung. Nah, sekarang kita masuk ke fase ini, ibunya penyakit ya, kata orang-orang. Diabetes adalah ibunya penyakit. Jadi kalau misalnya gula darah kita naik di atas 200 untuk gula darah acak, di atas 126 untuk gula darah puasa, itu seseorang disebut diabetes sudah jelas. Kemudian HbA1c-nya itu kurang dari 6,5.
lebih dari 6,5% itu diabetes. Tapi di sini Bapak Ibu ternyata pembahasan diabetes itu berkembang. Kalau dulu orang tenang ya, kalau misalnya gula darahnya 180, oh saya belum diabetes. Ternyata dari data-data di rumah sakit, orang-orang yang gula darahnya 180 tadi banyak mengalami serangan jantung. Akhirnya para ahli kesehatan, terutama para dokter, itu menyelidiki hal itu. Ternyata pada kondisi gula darah lebih dari 140, meskipun masih di bawah 200, itu seseorang mengalami namanya prediabetes. Itu kalau gula darah pecah. Gula darah puasanya kalau dia melebihi 100, meskipun masih tidak melebihi 126, itu juga prediabetes. Ternyata Bapak Ibu bahwa pada kondisi terjadinya gangguan organ, gangguan sistem, itu terjadi justru pada waktu kondisinya masuk di fase prediabetes. Maka sering kita dengar, orang ini kena serangan jantung. Pasti ada yang nanya, orang ini diabetes enggak? Enggak. Nah, kalau Bapak Ibu lebih rinci lagi coba dalami. Biasanya mereka tuh mengalami namanya prediabetes. Kalau kita bicara tentang diabetes, ada diabetes tipe 2 dan tipe 1, saya kira sudah sering disinggung ya. Gejala yang muncul seperti ini, yaitu banyak kencing, sering lapar sehingga banyak makan, sering haus sehingga banyak minum, kemudian body mass index-nya itu tidak normal. Biasanya orang-orang kena diabetes itu kalau nggak kurus ya gemuk. Kurus itu kalau body mass index-nya itu di bawah 17 biasanya. Kalau gemuk, biasanya body mass index-nya itu di atas 27 ke atas. Kemudian lingkar perut juga melebihi normal, kalau laki-laki lebih dari 90 cm, wanita lebih dari 80. Kemudian vitalitasnya juga terganggu, vitalitas menurun. Mudah capek, mudah lelah, dan juga terjadi gangguan impotensi. Biasanya di situ. Kemudian pada orang-orang yang diabetes, biasanya gejalanya juga sering terjadi insomnia. Berat badannya terus menurun, dari gemuk terus turun, dan sebagainya. Kemudian luka itu susah sembuh. Bahkan bisa terjadi gangren. Nah, seperti ini adalah tanda-tanda diabetes, dan itu diabetes ini berbahaya Bapak Ibu. Karena seperti hanya gangguan jantung dan sebagainya, diabetes masuk penyakit degeneratif dan masuk sebagai penyebab kematian yang tanpa disadari atau sebagai the silent killer. Penyebabnya apa? Sama, gangguan metabolik. Gangguan metabolik dari mana? Akibat lambung fungsinya terbatas atau tidak optimum. Kemudian makan berlebihan, kurang gerak, kurang tidur, stres, kekurangan serat, dan sebagainya. Wah, ini kompleks ini permasalahannya. Bahkan ada juga karena sel abnormal. Tapi belakangan Bapak Ibu bahwa orang-orang yang terkena diabetes itu ternyata ada data yang mengatakan bahwa 15% orang yang terkena diabetes itu berisiko terkena kanker Bapak Ibu. Solusinya apa? Yaitu mungkin ini hampir sama dengan sebelumnya. Salah satunya adalah rekonstruksi lambung, pola hidup sehat, penerapan konsep Arnold Bapak Ibu. Dan jangan lupa tetap rekonstruksi lambung dengan konsumsi agi sereal dan algapi. Dan tentu kalau sudah terjadi komplikasi, kalau orangnya bandel mungkin, ya ini harus dibawa ke dokter. Kenapa? Karena kalau diabetes itu sampai tidak tertangani dengan baik, nanti dampaknya bisa ke gagal ginjal, kemudian ke kebutaan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bicara yang lagi rame dibicarakan, yaitu obesitas. Kemarin berita di TV ya, ada seorang pemuda di Tangerang, berat badannya 300 kg. Pada waktu dia sakit, untuk ngangkat dia aja perlu alat berat, forklift. Ya kita ketawa, tapi sebenarnya kasihan Bapak Ibu. Dan jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Obesitas itu apa? Yaitu apabila body mass index kita melebihi dari 30. Ya Bapak Ibu harus tahu ya rumusnya BMI atau body mass index itu apa? Yaitu adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi misalnya berat badannya 60, tingginya 160, berarti 60 dibagi 1,6 kuadrat. Nah, itu akan ketemu. Kalau BMI-nya itu lebih dari 30, berarti dia obes. Kalau kurang dari 30, tapi lebih dari 25, berarti dia overweight. Normalnya body mass index itu adalah antara 18 sampai 25, Bapak Ibu.
Jadi kalau sudah mengalami obes, itu sebenarnya mengalami gangguan kesehatan. Dan saat ini cukup merasakan dunia Bapak Ibu. Karena ada beberapa negara yang dari negara berkembang kemudian menjadi negara maju dan makmur, rata-rata penduduknya itu mengalami obesitas. Dan biasanya penyakit eh, metabolic syndrome itu marak sekali di sana. Bapak Ibu sekalian bahwa permasalahan obesitas itu menjadikan berbagai macam komplikasi penyakit. Kalau seseorang sudah terkena obes, biasanya risiko terjadi osteoartritis, terjadi hipertensi, gangguan jantung, stroke, kemudian PCOS atau polycystic ovarium syndrome atau kista itu marak terjadi di sini. Kemudian diabetes juga berhubungan dengan itu dan yang bahaya adalah biasanya mudah terjadi autoimun bahkan kanker Bapak Ibu. Jadi obesitas itu cukup serius juga. Gejala yang sering nampak yaitu bahwa badan gemuk, tapi kebanyakan lemaknya lemak visceral. Kemudian susah beraktivitas, gangguan mobilitas, jalan aja setengah mati, tapi makan terus. Kemudian banyak makan, biasanya mereka makan itu sukanya yang indeks glikemiknya tinggi. Akhirnya apa kalau terjadi osteoartritis, akhirnya terjadi gangguan persendian, tekanan darah tidak stabil, dan biasanya ini umurnya nggak panjang Bapak Ibu. Contohnya obesitas yang disengaja adalah pada pemain sumo ya kalau Bapak Ibu mungkin tahu pemain sumo Jepang itu berat badannya rata-rata itu di atas 150 dan ternyata umur mereka pendek-pendek, nggak sampai 60 tahun sudah pada meninggal. Jadi itu obesitas, penyebabnya apa? Karena gangguan metabolik, karena penyakit degeneratif. Ya, obesitas itu adalah penyakit degeneratif, penyebabnya adalah rata-rata gangguan metabolik. Gangguan metabolik kenapa? Karena lambungnya bermasalah, kemudian nutrisi sel tidak tersedia, hormonnya terganggu. Pada kasus obesitas, biasanya terjadi ketidakseimbangan antara hormon leptin dan grelin, yaitu hormon yang bisa memberikan sinyal lapar dan kenyang. Itu terganggu. Akhirnya mereka isinya lapar terus. Kemudian efek dari obesitas itu terjadi resistensi insulin dan itulah komplikasi penyakit degeneratif akan terjadi. Dan solusinya apa? Tetap karena dia gangguan metabolik, maka rekonstruksi lambung, diet, exercise, olahraga, dan pola tidur harus diperbaiki dan sebagainya. Ya tentu kalau misalnya supaya tidak terkena obesitas ya harus rutin konsumsi aji sereal, abadi, kalau susah BAB ya tambahkan citrusik. Kalau ingin segera lebih langsing, jadi pada waktu mau beranjak ke obes, misalnya BMI kita masuk di overweight, kita ingin segera turun ya, segera atur. Bapak Ibu bisa jadwalkan dengan namanya program diet Karnus. Itu nanti bisa ikut program diet Karnus ini juga masuk di program P3D, yaitu pendampingan dan penanganan penyakit degeneratif. Dan tentu kalau sudah muncul gejala stroke, itu tentu kita harus segera dibawa ke rumah sakit atau ke dokter untuk mencegah jangan sampai terjadi gangguan yang lebih parah. Ya, seperti inilah. Ini adalah obesitas, Bapak Ibu. Kemudian osteoporosis, kasus-kasus osteoporosis biasanya ada osteoartritis ini berdampingan juga, yaitu kondisi kalau seseorang itu tulangnya mudah retak atau patah, nyeri persendian, kemudian tidak bisa beraktivitas, kemudian perubahan postur tubuh, biasanya orangnya tegak, bongkok, kemudian orang itu mengalami keterbatasan mobilitas. Biasanya dia bisa bergerak tapi harus menggunakan alat bantu, apakah dengan tongkat atau dengan kursi roda, yaitu osteoartritis atau osteoporosis. Dan gejala yang muncul itu sering tidak ada gejala, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengalami osteoporosis itu kadang-kadang ditanya sakit enggak? Enggak sakit ya. Dia jawabannya tidak sakit. Tapi tahu-tahu kok kakinya melengkung, bentuknya kayak biasanya lurus, akhirnya menjadi kayak bentuk O. Kemudian terkena benturan sedikit saja dia mudah retak bahkan patah. Baru loncat saja patah. Itu adalah osteoporosis. Kalau orang yang sehat biasanya loncat dari misalnya dia jalan
anak tangga, dia loncat melewati 2 anak tangga nggak masalah. Tapi kalau yang osteoporosis, dia loncat, meloncati 2 anak tangga aja bisa patah, Bapak Ibu. Jadi osteoporosis ini sangat mengganggu. Penyebabnya apa? Ternyata juga akibat gangguan metabolik juga, akibat, nutrisi sel yang tidak tersedia dengan baik, akibat suplai nutrisi ke jaringan, ke organ tulang itu juga tidak nyampe, akibat peredaran darah yang terganggu. Nah ini, menyebabkan osteoporosis. Solusinya apa? Tetap, metabolic syndrome-nya diperbaiki Bapak Ibu. Ya seperti itu osteoartritis, osteoporosis, kemudian ada glaukoma, nanti ini akan kita bagikan ya Bapak Ibu, penyebabnya apa, kalau misalnya ada yang belum jelas nanti akan, kita perjelas dengan, jawaban lewat chat mungkin. Retinopati, glaukoma, kemudian, katarak ini adalah termasuk penyakit degeneratif juga Bapak Ibu. Dan, setelah gangguan mata, ada gangguan sistem imun atau imun, itu juga penyakit degeneratif. Solusinya apa? Yaitu dengan, perbaikan metabolisme, yaitu dengan konsep Karnus lewat perbaikan rekonstruksi lambung dan peredaran darah. Kista, kemudian endometriosis, yaitu adanya bisul di dalam, bedanya kista itu kalau kista itu, ada semacam, istilahnya itu hamil anggur ya. Jadi ada bisul di dalam, ini ya kandungan tetapi isinya air, itu kalau kista. Kalau endometriosis itu isinya darah Bapak Ibu, dan ini lebih sakit. Ini adalah penyakit degeneratif juga, eee, bisa diatasi dengan penerapan konsep Karnus dan, pengkondisian supaya sel-selnya itu bisa hidup. Kemudian yang terakhir adalah kanker ya. Ini adalah sesuatu yang terjadi di mana selnya yang tumbuh itu adalah sel yang abnormal, sifatnya ganas dan, kanker ini juga, menyebabkan angka kesakitan yang cukup tinggi Bapak Ibu. Di mana biasanya orang yang terkena kanker itu kasihan, mereka sering merasakan nyeri yang hebat. Nah, penyebabnya apa dan sebagainya nanti bisa kita baca, tapi sebenarnya di, health talk kami tentang kanker juga sudah sering kita singgung. Pada gambar ini, kita bicara tentang mitokondria, ternyata di sebelah kiri adalah sel normal ya, di sebelah kanan adalah sel kanker. Bedanya, kalau pada waktu seseorang itu puasa, misalnya dia nggak mendapatkan gula, kemudian glikolisis tidak terjadi, asam pirofos tidak terjadi, dia tentu memerlukan asetil-CoA. Pada orang-orang yang terkena sakit kanker, biasanya proses pemasukan, energi dari keton itu gagal menjadi asetil-CoA. Kenapa ini terjadi? Itu faktornya banyak. Kalau pada orang yang normal, meskipun dia, eee, sel atau mitokondria ini menggunakan keton, tapi keton ini bisa dirubah menjadi asetil-CoA. Kalau pada orang yang kanker, keton tidak bisa dirubah menjadi asetil-CoA. Kenapa? Karena ATP-nya tidak ada Bapak Ibu, atau terjadi, keterbatasan energi gitu. ATP tidak ada, biasanya sangkut pautnya apa? Vitamin D-nya kurang. Kemudian yang lain apa? Karena orang ini, mengalami resistensi insulin. Ya kurang lebih seperti itu, meskipun pembahasannya sebenarnya dalam ya, tapi, gamblangnya seperti itu Bapak Ibu, bahwa sel kanker itu kebanyakan terjadi pada kasus resistensi insulin, kemudian ATP-nya, eee, berkurang, sangat jauh berkurang dan biasanya vitamin D-nya juga kurang, itu akan menyebabkan kanker. Dan Bapak Ibu kalau kita bicara kanker, hati-hati bahwa saat ini semakin banyak. Tahun 2000 itu satu eh, 1 dari 2 orang itu bisa-bisa terkena kanker. Ini semakin banyak ya kasusnya. Jadi, kalau kita melihat angka ini, kita sadar bahwa semua orang termasuk kita itu bisa berisiko dari kanker. Oleh karena itu jaga kesehatan kita, sejak dini Bapak Ibu. Dan kunci dari penanganan penyakit degeneratif adalah menjaga supaya sel itu mendapatkan, makanannya dengan baik. Kita langsung ke diagram yang warna hijau.
sel itu akan bisa mendapatkan makanannya kalau di dalam tubuh itu hormonnya itu cukup lengkap, enzimnya cukup. Jadi terutama hormon insulin dan enzimnya berupa lipase, kalau jumlahnya cukup, masalahnya selesai. Siapa yang bisa mencukupi ini adalah asam amino yang cukup, Bapak Ibu. Kalau seperti ini bisa kita upayakan, maka gangguan metabolik itu tidak akan terjadi. Penyakit-penyakit yang 15 penyakit yang saya sebutkan tadi itu akan bisa kita cegah sejak awal. Dan tentu kita sehat dalam kondisi homeostasis. Namun kalau misalnya eh, enzimnya tidak ada, asam amino tidak ada, tentu ini akan menyebabkan masalah. Karena tubuh gagal mempunyai insulin dan gagal mempunyai lipase. Sehingga akhirnya sirkulasi darahnya itu kacau. Penyebabnya apa? Karena lambung yang tidak optimal. Jadi Bapak Ibu kalau tadi di awal slide selalu saya katakan bahwa kesehatan kita itu simple ya, yaitu cukup jaga lambung atau sistem pencernaan dan jaga peredaran darah, maka selesai. Kita pasti akan sehat. Dan itu bisa tercermin dari apa? Kalau pencernaannya baik, peredaran darahnya baik, maka seperti yang dikatakan Pak Iwan, semua selnya akan bisa makan dan selnya tidak akan kelaparan. Kita bisa sehat seperti itu. Itulah konsep Karnus, Bapak Ibu, bahwa konsep Karnus itu tercermin dalam saat ini 12 kunci ya, yaitu edukasi, diet makanan, rekonstruksi lambung, dan sebagainya. Ini Bapak Ibu nanti bisa kita baca. Nanti kita akan bagikan slide ini dalam bentuk PDF ya. Tetap bahwa rekonstruksi lambung jangan lupa, jangan tinggalkan agi sereal. Kemudian algapi, ini yang utama. Kemudian kalau memang ingin lebih optimal lagi, tambahkan juga dengan beras karnus, hidrosik, dan juga produk-produk yang lain. Seperti itu Bapak Ibu penyampaian kami. Mohon maaf kalau mungkin kalimat dan kelola kata-kata kami ini kurang enak. Nah, tulisan-tulisan semua ya. Ya, saya kembalikan ke Dr. Iswan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, Pak Sabto, terima kasih. Pemaparan materinya luar biasa sekali. Ya. Sebelum kita memberikan kesempatan kepada para sahabat Karnus semua yang sudah menghadiri acara ini sudah hadir Dr. Ari Yanuar Rahmantoni. Beliau ini adalah dokter yang sudah menerapkan konsep Karnus pada pasien-pasiennya sehari-hari selaku Kepala Puskesmas Powel Pamekasan. Nah, ini kita ingin ya, ini hasil penerapan konsep Karnus untuk para penderita penyakit degeneratif itu bagaimana, Dok ya? Karena salah satu program yang dia usung adalah penerapan konsep Karnus untuk para penderita penyakit degeneratif. Silakan Dr. Ari Yanuar Rahmanto. Iya, terima kasih. Nah, Bapak ini saya lagi di jalan. Ya. Kedengeran ya? Kedengaran. Ya. Baik, terima kasih. Jadi untuk penerapan konsep Karnus untuk penderita degeneratif sangat membantu sekali ya. Artinya yang selama ini dulu ya sebelum saya kenal konsep Karnus, ketika sudah divonis darah tinggi, kencing manis apalagi juga umur kanker, seakan-akan itu sudah end stage, sudah stop, nggak ada harapan lagi. Ternyata dengan penerapan konsep Karnus ini benar-benar membantu sekali bahwa harapan itu masih ada, bahwa sembuh itu masih ada, dan benar-benar sembuh, bukan sembuh-sembuhan dalam arti sembuh tapi dia masih minum obat, kan bukan sembuh berarti. Karena memang selama ini istilahnya itu terkendali. Jadi kita di dunia medis kan dikatakan pengendalian tekanan darah, pengendalian darah kencing manis. Tidak ada kata-kata sembuh memang. Kemudian untuk kanker, ya sudah, tidak ada obat, nah gitu. Nah, ketika konsep Karnus sudah hadir, kenal, dan kita terapkan, alhamdulillah itu benar-benar, dan memang sembuh beneran, tanpa obat, sudah sembuh. Jadi ada kasus tumor payudara yang menurut saya memang harus operasi, karena dia tidak mau operasi, ya
ya dia mau yang ini emang dia senang ya. Wah, enggak apa-apa itu. Karena ada yang pasien-pasien enggak mau ya, enggak kena pisau, jarum. Ya sudah, alhamdulillah hilang tumornya. Kemudian juga kencing manis juga ya. Kencing manis benar-benar sembuh tanpa obat. Artinya awal obat memang diminum di awal, kemudian kita bimbing, kita dampingi, alhamdulillah sembuh gitu. Baik, jadi Jadi penerapan Konsep Karnus bisa bersinergis ya dok ya dengan betul sekali. Jadi pengobatan. semua kasus penyakit, artinya mau kasus anak, mau kasus degeneratif, mau keganasan, tumor ya misalnya, terus juga apa ya lagi, misalnya yang sering nyeri lambung ya, punggung, atau back pain ya, linu-linu tadi yang dikatakan Pak Sabto tropos tulang ya, itu benar. Jadi selama ini kan kita memberikan obat anti nyeri, terus paling suplemen kalsium sama apalagi ya, glukosamin sulfat. Padahal yang namanya tulang itu keperluannya bukan hanya kalsium, bukan hanya apa tadi itu, glukosamin saja. Ada nutrisi yang diperlukan lagi yang namanya kolagen dan lain-lain ya. Yang semuanya itu ada di produk Karnus itu. Sehingga ketika kita penuhi sel itu sudah selesai masalah, enggak usah pakai obat nyeri dan sebagainya. Jadi memang luar biasa ya. Berarti Itu konsep aja. Karnus memang benar-benar menangani akar permasalahan penyakit degeneratif. Semua Dok, ya, semua ya, penyakit. ya, baik. Karena memang akar masalahnya di lambung. Jadi kita seakan-akan semua penyakit kok hanya dengan satu penyelesaian. Ya memang benar memang akar masalahnya di lambung sama jalan makanan ya di dalam darah. Ya, Jadi saya punya bukan konsep baru, jargon baru. Sehatkan lambungmu, amankan pembuluh darahmu. wah. Gitu. Sehatkan lambungmu, Amankan pembuluh pembuluh darah. pembuluh darahmu. Sudah Siap. selesai. Wah, Semua luar biasa. penyakit. Cuma ini tambahan sedikit lagi. Ya, Tadi yang di awal ya, slide awal kan sakit jasmani ya, jasmani dan lain-lain ada obat dan sebagainya. ya. Itu menurut saya bukan hanya jasmani saja, psikis pun bisa Pak. Oh, Kan ada jargon gini, di dalam jiwa yang sehat, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat kan ya? Kan ya? wah. Mensana Mensana corpore in sano. corpore sano. Ya. Dulu saya sebelum kenal konsep Karnus, saya bilang ini terbalik ini. Kalau jiwanya sehat, masa sakit ya? Nah, ternyata setelah konsep Karnus itu betul. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, badan itu terdiri dari sel. Sel itu kalau semua dipenuhi, termasuk sel otak, itu jiwanya sehat insya Allah. Kan ada yang gangguan tidur, terus apalagi ya, kecemasan. Itu kalau dikasih nutrisi sel tubuh kita, sudah selesai. Insya Allah itu. Sehingga saya mungkin obat-obat untuk psikiatri ini bisa pakai Karnus. Memang saya belum dapat pengalaman ya. Ada beberapa mau saya trial dalam arti mau saya kasih ya kasus-kasus psikiatri ODGJ itu. Iya, saya masih ada harapan ini orang di ODGJ ini bisa pakai konsep Karnus itu. Gitu. Kan Oke, sekarang Dok. pakai sama saja itu. Silakan Gitu, diterapkan nanti itu mungkin ya, dijadikan sebagai pionir. iya, Nanti yang kita juga akan pantau siapa tahu memang benar-benar itu ya bisa iya, membantu sebagai solusi itu berarti kan bertambah lagi ya kasus yang betul bisa betul. kita tangani. Kan sudah ini ya kanker sudah terjawab Ya. nih. Nah, kan ada lagi ini ODGJ ini psikiatri kan. Nah, Ya, gitu. baik dokter, terima kasih atas motivasinya untuk bisa di-share kepada para sahabat kamu semua. Semoga penerapan konsep Karnus di Puskesmas Kowel Pamekasan semakin maju ya, semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat ya dok. Ya, ya. Baik dokter, terima kasih. Baik, tadi suatu motivasi dari Dr. Ari Yanuar selaku Kepala Puskesmas Kowel Pamekasan yang beliau sudah menerapkan konsep Karnus untuk para penderita penyakit degeneratif ya secara luas. Ya, kami beri kesempatan kepada para hadirin yang sudah
menghadiri untuk bisa bertanya secara langsung, silakan. Mungkin resen atau open mic. Apa ada? Kalau belum ada, maka saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ya. Akan saya bacakan supaya semuanya juga bisa mendengarkan. Dari Izin Dok, Bu Isnani ya. Ya. kalau boleh tanya langsung. Oh ya, boleh, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Maaf posisi di kantor. Ya, baik, silakan Bu. Ada yang bisa dibantu. Ya. Baik Dok, saya sebelumnya sudah ini ya WA sama Dokter Is. Dokter Is. Ya, siap. Cuman kemarin saya sudah konsumsi Dok, ada sedikit enakan ya, ada enakan di ini di hidung saya itu, saya nggak tahu kenapa kok buntu gitu ya. Sudah diperiksa sinus, polip, ternyata nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Akhirnya ketika ada teman yang ini Carlos memperkenalkan saya minum yang teh gitu, Algati. Ya. Minum Algati itu saya sehari itu konsumsi 2 kali, pagi dan sore. Ya, itu agak mereda. Ya. Cuman di hari kelima itu ternyata saya ngedrop di tensi saya. Tensinya ngedrop berapa Bu, kalau boleh tahu? 70/50. 70/50. Oh ya, berbahaya sekali ya. Ya, hanya saya harus dibawa ke UGD 70/50, rekam jantung enggak normal. Akhirnya lambung, saya mungkin salah makan juga, waktu itu makan pecel ya, meskipun tidak pedas, mungkin kacangnya. Salah makan, jadi lambung dan empedu juga mengalami kesakitan. Cuman karena pada waktu datang ke UGD itu tensi rendah dan rekam jantung tidak normal, akhirnya dirawat oleh dokter jantung. Bukan dokter penyakit dalam. Kemudian karena selain itu saya juga ada batu empedu dan juga ada batu empedu, akhirnya sama dokter bedah Dok. Jadi 2 dokter itu yang merawat. Nah, apakah dengan konsumsi itu ya ini saya akhirnya sama dokter kan nggak boleh minum teh karena teh apapun nggak boleh diminum karena dia mengandung kafein, dia menurunkan darah rendah, menurunkan darah rendah. Iya, tensinya kan rendah. Kalau itu kan identik, kalau untuk yang hipertensi darah tinggi itu kan dia menurunkan. Nah, ini kalau teh nanti semakin turun. Malah semakin turun ya. Maksudnya lali. Padahal mengandung hari ini. Saya juga tidak mampu mengidentifikasi lah ini. Memang sih agak pusing, tapi ketika ada sakit itu seketika langsung dalam jangka yang sangat pendek, sakit mendadak, ini pusingnya sangat ringan, saya seperti mau jatuh banget seperti itu. Terus pucat, tangan, kaki, wajah itu pucat banget. Itu dalam waktu yang ini ya, seketika. Dan ini pun saya mengalami, ini barusan saya alami 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu baru keluar dari rumah sakit. Ini sudah saya alami semakin lama itu semakin sering. Jadi bulan ini awal Juni, akhir April, Februari, November itu juga sering terjadi seperti itu. Antara jantung, lambung, empedu, jantung, empedu, gimana masalah lambung. Ya, Ibu mengkonsumsi apa Bu yang sekarang sudah dikonsumsi? Algati dan AG juga sudah dikonsumsi? Sudah, cuman Algati sudah saya hentikan dulu ini Dok. Algati berhenti, tapi AG terus ya? AG seperti ini, kemarin kan saya ikut yang Zoom, cuman terakhir ya, jadi nggak sempat tanya di
disarankan untuk minum airnya saja dan Ya. itu saya masih separuh, sepertiga kayaknya dok. Ya, baik, Sepertiga dari satu saset itu saya ambil sepertiga. baik. Saya Baik. minum pagi saja, iya. Ya, terima kasih Bu Isnani. Oke. Pak Sabto, ini tadi bagaimana asupan untuk beliau ini Pak Sabto untuk kasusnya ini. Ya, Silakan baik. Pak Sabto. Kalau kita telaah dari ini ya, dari masalah kesehatannya Ibu Isnani ini cukup kompleks, Bu. Jadi misalnya masalah sinusitis. Sinusitis itu dalam pemahaman kami juga sering nangani sinusitis. Itu permasalahannya sepele, yaitu ini ya, darahnya itu kental, Bu. Jadi kentalnya darah itu karena hiperagregasi dan mungkin faktor-faktor yang lain, apalagi nanti kalau misalnya sering terjadi dehidrasi dan sebagainya, semakin kental itu sinusitis akan semakin lebih berkembang gitu, menjadi makin parah. Kemudian kalau tadi Ibu konsumsi Algapi kemudian terjadi ngedrop, itu berarti kemungkinan masalahnya Ibu adalah kompleks, di mana induk dari permasalahan itu adalah karena lambungnya yang kurang baik. Nah, kalau posisi orang yang lambungnya kurang baik, lambungnya belum diperbaiki, minum teh ya pasti bermasalah, Bu. Kenapa? Karena sifat dari teh itu memang ada kafeinnya benar, tetapi di Algapi itu kafeinnya kecil, tidak seperti teh hitam. Dan mungkin perlu dikomunikasikan juga dengan dokter bahwa teh kita ini teh hijau. Menindaklanjuti kasus-kasusnya Bu Isnani ini tadi ada pertanyaan juga Ibu tentang masalah coklat ya. Iya. Jadi jangan dipukul rata, Bu, bahwa coklat itu menyebabkan gangguan lambung. Kalau dari catatan sejarah di zaman Romawi kuno, coklat itu justru obat ansite, Bu. Tapi dengan catatan coklat yang original ya, coklat ya, yang hitam. Nah, coklat yang beredar di lapangan itu biasanya bentuknya batangan, sudah campur dengan minyak padat. Ya itu benar kalau itu membuat lambung makin parah karena untuk mencerna minyak padat perlu asam lambung yang banyak. Jadi saran saya untuk Ibu ini mohon sabar, lambungnya diperbaiki dulu karena muaranya di situ, Bu. Cukup dengan minum AG sereal airnya saja tadi ya, itu sudah benar. Tapi tentu mohon sabar. Karena itu dulu diperbaiki, kalau lambungnya sudah baik, baru nanti tehnya baru boleh masuk. Nah, kalau itu enggak pernah diperbaiki lambungnya, ya kesembuhan tidak akan sulit tercapai, Bu. Gimana Dokter Ari, mau nambahkan, Dok? Silakan, mungkin Dokter Ari punya kasus yang serupa mungkin Dokter. Iya sama. Jadi coklat, teh. Jadi kalau di pasar itu, mohon maaf, itu lebih banyak flavoringnya daripada bahan coklatnya ya, termasuk teh itu. Gitu. Sehingga kan ya bikin sakit juga lambung. Dulu saya kan penderita mah juga ya, mulai mahasiswa. Ketika pertama kali nyoba Algati itu ya, saya memang derdek. Sama saya, ini jangan-jangan lambung saya kena. Ternyata enggak. Ternyata setelah saya mendalami, ini di luaran itu rasa tehnya cuma sedikit rasanya itu. Nah, bahan kimia rasanya teh itu yang bikin nyeri juga kan, gitu. Mungkin itu, termasuk coklat, flavoring. Coba Soalnya lihat saya di makan brownies satu potong aja sudah kambuh ini lambungnya. Nah, itu. Iya. Nah, kalau seperti itu jangan langsung ke coklatnya, Bu. Brownies itu kan isinya kan gula, brownies isinya apa saja itu. Nah, jadi bukan coklatnya. Yang ada di coklat di Agifira ini coklat murni. Murni, ori. Ori. Betul sekali. Nah, itu jadi tadi saran dari Pak Sabto dan juga Dokter Ari agar Bu Isnani ya sekarang fokus untuk menangani permasalahan di lambung karena itu yang jadi permasalahan Ibu selama ini, mulai dari jantung lalu terjadinya empedu tadi ya Bu ya, juga itu memang untuk masalah lambung kita tidak boleh salah melangkah Bu ya. Dalam salah melangkah ini penderitaan yang akan diakibatkan ini bisa
Itu ya, jangka panjangnya itu lebih buruk. Jadi memang harus tepat. Iya. Ya, jadi Iya, hati-hati Dok. Saya selalu sudah dikonsultasikan. 2016 loh ini, Dok. Ya. Lambung ini sudah 2016. Kemarin Nah. sama dokter yang di Karangmenjangan malah saya dikasih psikotropika ini, Dok. Aduh. Nah, Nah, itu tuh. memang kalau di poli penyakit dalam ini kebanyakan kan kasus itu ya, kasus dispepsia di masalah lambung. Itu biasanya konsulnya langsung ke bagian psikiatri ya. Nah, itu biasanya gabungan itu. Itu jalan terakhir itu. Nah, Karena saking dan, anunya bingung ini apa? Dan, oh ini kejiwaan sudah ya, psikiatri. ya. Dan Kejiwaan. bagi mereka yang sudah langganan, kebanyakan akhirnya geser di ruangan sebelahnya. Ruangan sebelahnya apa, Bu? Ruangan sebelahnya adalah polidiabetes ya. Nah, itulah ya. Jadi jangkanya seperti itu. Jadi hati-hati sekali untuk penanganan masalah penyakit. Algati itu dua mata uang. Dua sisi mata uang, Algati Algaserial itu. Nah, itu. Mau komprehensif itu aja. Jadi kalau tadi untuk penerapan Algati malah bisa menurunkan tekanan darah, ya memang itu ya jadi suatu pertanyaan karena memang kalau misalnya manfaatnya itu kalau darah tinggi itu dinormalkan, kalau tekanan darah rendah itu malah dinaikkan, apalagi kandungannya memang mendukung untuk itu. Namun sekali lagi tadi yang sudah disarankan oleh Pak Sabto dan juga Dr. Ari, memang harus fokus untuk menangani masalah di lambungnya, memang harus berhati-hati. Tadi sudah benar untuk memulai dengan misalnya encernya saja tanpa ampasnya, karena saking bagusnya, saking besarnya manfaat dari AG sereal itu. Jadi jangan ditinggalkan, karena dia memperbaiki fungsi daripada lambung. Ya, apabila kita sudah berhasil untuk mengembalikan fungsi normal daripada lambung, maka kondisi-kondisi yang Ibu alami selama ini akan bisa teratasi, tentu saja secara bertahap seiring dengan perbaikan kondisi lambung. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbaikan ini bukanlah simsalabim, magic ya, bisa terjadi dalam 1 jam atau sehari, tetapi membutuhkan kesabaran dan konsistensi untuk bisa menangani masalah lambung ini. Karena sebagaimana yang kita tahu, bahkan secara medis, gangguan lambung ini pun bisa memungkinkan seseorang itu diterapi dalam jangka waktu yang lama dengan obat-obatan penetral lambung yang justru akan merugikan kondisi kesehatan Ibu sebenarnya. Begitu ya Bu, tolong selalu dikonsultasikan, baik dengan dokter maupun mereka penerap konsep Karnus, juga dengan health advisor, silakan untuk bisa mendapatkan penanganan yang terbaik tentunya. Demikian Bu Isnani. Sebentar dok, ada lagi nih dok. Ya. Ini kan batu empedu saya itu ternyata setelah kemarin barusan di USG lagi, ya. Itu jumlahnya banyak ternyata dok. Ya. Dan kantong empedunya sudah mengkerut karena sering sering sakit, jadi sudah mengkerut. Ya. Alternatif terakhirnya itu harus diambil, dioperasi dok. Nah, atau dengan konsumsi konsep ini bisa tanpa operasi gimana? Jadi kalau memang itu suatu keadaan secara medis, tentu dokter juga tidak sembarangan untuk menyarankan suatu terapi untuk dilakukan tindakan ada. Namun akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya batu empedu itu harus ditangani, Bu. Kenapa? Apabila nanti dilakukan tindakan bedah atau operasi, kalau akar permasalahannya belum ditangani, maka juga akan bisa kasus ini terulang lagi di kemudian hari. Nah, itu yang penting. Jadi jangan sampai salah. Apabila nanti indikasinya harus memang menjalani prosedur bedah, silakan dijalani. Tapi yang paling penting adalah akar permasalahan itu harus ditangani. Dengan cara apa? Dengan cara penerapan konsep Karnus yang benar. Karena percayalah bahwa salah satu penyebab dari batu empedu adalah yaitu tadi kesalahan daripada kita sendiri yang mungkin tidak kita sadari di masa lampau itu menangani permasalahan gangguan lambung dengan cara yang sebenarnya menyalahi daripada aturan-aturan atau algoritma yang sudah disematkan dari Tuhan selaku pencipta tubuh kita, khususnya lambung. Ya, penggunaan obat penetral lambung dalam jangka panjang misalnya. Nah, itu juga salah satunya bisa menyebabkan kondisi seperti yang dialami oleh Ibu. Begitu ya, Bu. Semoga bisa baik, semoga bisa membantu.
Dan kita semua Amin. bersama-sama bisa mendoakan untuk Ibu Isna ini untuk bisa mendapatkan kesembuhan dengan cara yang terbaik tentunya. Baik. Ya, amin, amin dok. Makasih dok. Ya, sama-sama. Izin menambahkan sedikit ya. Silakan dokter. Ini tentang ampas ya. Jadi Ya. mungkin istilah penggunaan ampas itu kurang benar juga ya. Maksud saya begini, Ya, memang untuk yang awal-awal itu saya selalu sampaikan ya, disaring dulu. Kemudian hasil saringannya tuh saya bilang ini bukan ampas, ini ada bahan yang bisa dimakan. Jadi dikunyah saja. Jadi ini karena belum terlarut semua, itu kan harusnya larut semua ya ketika kita membuat sajian alga sereal itu. Tapi karena belum larut semua, jadi bisa dimakan dikunyah saja. Jadi bukan ampas. Itu kan bahan aktif semua kan, eman-eman ya kalau. betul. Sehingga tidak membangun image ini ada ampas seperti itu. Jadi seperti itu dikunyah saja. Gitu ya. Kenapa disaring lebih dahulu pada awal, mungkin kukus pertama, kedua, ketiga, biar lambung tidak kaget gitu, nggak kaget, pelan-pelan dimati gitu, seperti itu aja. Setelah itu kan setelah terbiasa dengan rasa, dengan apa, sudah nanti lambung bisa menyesuaikan langsung tanpa disaring. Jadi itu hindari kata-kata ampas. Ampas ya, ampas itu seakan-akan tidak ada manfaatnya. Betul sekali. Padahal produk kita itu kan all dimakan semua, minum semua ya. Termasuk algati itu. Baik. Tidak menguntungkan itu. Dokter Ari, terima kasih masukannya. Memang sebenarnya kalau misalnya ada yang tersisa itu selain cair itu sebenarnya itu bukan tidak ada manfaatnya. Jadi semuanya yang tergantung dari endapannya itu masih merupakan bahan-bahan yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh terutama lambung ya dalam proses untuk bisa rekonstruksi tadi. Jadi memang disarankan juga kalau bisa memang semuanya dikonsumsi, tentu secara bertahap aja memberikan kesempatan kepada lambung untuk bisa beradaptasi tentunya. Baik, terima kasih Dr. Ari untuk masukannya. Kita berlanjut kepada pertanyaan yang sudah masuk, Pak Sabto. Saya bacakan supaya semua juga bisa mendengar dari Bu Rina ya. Ini nutrisi untuk bumil yang berusia 40 tahun ke atas yang rawan untuk melahirkan menggunakan alga gold dan alga T di usia kehamilan 3 bulan ke atas. Apakah aman dan meminimalisir terjadinya bayi prematur? Nah, ini bagaimana Pak Sabto? Ya. Silakan. Sangat aman Ibu. Jadi bahan-bahan kita ini semuanya bahan dari natural ya. Jadi sangat aman. Sebenarnya secara teoritis pun produk Ageseral sama Algati ini secara teoritis itu aman untuk kehamilan meskipun usianya juga masih dini. Ya ibaratnya hamil makan nasi kan aman ya. Jadi produk kita ini ibaratnya ya kayak makan nasi itu. Hanya kalau kita menganjurkan itu secara hukum, saya kadang-kadang juga takutnya nanti disalah persepsikan sama orang. Jadi kalau misalnya kita ditanya, apakah aman? Kita jawab secara teoritis aman. Tapi kita seolah-olah tidak menyuruh atau menyarankan. Itu kenapa? Supaya kita untuk melindungi diri kita, supaya kita nggak masuk ke ini masalah hukum. Kenapa seperti itu? Karena saat ini banyak sekali orang yang cari-cari perkara. Sudah jelas bahwa minum AG sereal itu aman misalnya. Tapi kalau kita menyarankannya dengan memaksa, suatu saat itu bisa menjadi bumerang. Suatu saat misalnya dia mengonsumsi AG sereal sama mungkin pakai kosmetik misalnya, atau mungkin minum obat lain yang berbahaya kemudian lahir anaknya cacat. Nah, karena kita seolah-olah memaksa, kita bisa dipermasalahkan di situ. Tapi secara teoritis bahwa AG sereal maupun algati itu aman untuk ibu hamil. Hanya semuanya kita kembalikan ke yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kita menyarankan, Bu Rina ini saya setuju kalau kita menyarankan dengan sedikit agak memaksa istilahnya ya, bukan memaksa bahasa yang enaknya, menyarankan dengan sedikit pengaruh gitu 3 bulan ke atas saja sebaiknya. Tapi kalau misalnya dia ditanya, apakah ini aman? Secara teoritis aman jawabannya. Tapi kita sarankan, kalau kita menyarankan berarti 3 bulan ke atas. Ya, itu jawaban saya. Terima kasih Pak Sabto. Jadi jawabannya
aman ya Bu Rina, memang usia ibu memang secara medis memang memasuki usia risiko tinggi untuk terjadinya kehamilan, tetapi bukan masalah apabila ibu memperhatikan semua faktor-faktor kesehatan juga bisa terkontrol dengan baik, insya Allah juga bisa melewati fase kehamilan ini untuk bisa melahirkan juga dengan normal tentunya ya. Dan juga apakah bisa meminimalkan terjadinya prematur, tentu terkait dengan faktor-faktor yang lain. Selama ibu bisa menjaga kesehatan, selama bisa menjalani proses kehamilan ini dengan sehat, insya Allah juga akan menghindarkan terjadinya bayi prematur tentunya. Demikian untuk pertanyaan Bu Rina. Kami berlanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Sabto dari Eka Prima. Pertanyaannya, untuk penderita tulang punggung kecetit Pak Sabto, apakah bisa diterapkan konsep Karnus? Ya. Ya, kalau tulang punggung kecetit itu biasanya permasalahan utamanya adalah karena terjadi osteoporosis ya. Jadi antar tulang yang menyusun tulang belakang itu dia ada pengeroposan. Ya, itu permasalahannya karena keropos tulang. Nah, disinilah bahwa tulang itu harus dikuatkan dulu dengan konsumsi ini ya. Kalau nggak ada diabetes memang alga kiri itu yang paling bagus. Tetapi kalau ada diabetes cukup dengan alga cereal dan juga algapi. Tetapi perlu diingat bahwa kalau kecetit itu biasanya terjadi semacam salah posisi ya. Jadi bukan hanya dengan AG, AT atau AK dan AT saja, tetapi juga harus dibantu juga dengan tindakan fisioterapi. Itu bisa, itu dokter. Ya, bisa ya, karena memang tadi sudah dijelaskan bahwa memang sudah terjadi proses degeneratif, dalam artian kalau kecetit atau yang biasanya kita kenal sebagai hemiasi nucleus pulposus ya HNP, itu biasanya terjadi memang masalahnya di diskus atau bantalan antar tulang belakang itu. Apabila kekuatannya menurun, dia istilahnya bahasa Inggrisnya tuh mencotot gitu ya Pak Sabto ya. Jadi dia menekan persarafan di situ sehingga mengakibatkan suatu proses keradangan. Nah, diharapkan tidak terlalu parah dan juga proses keradangannya bisa tertangani sehingga bisa kembali dikuatkan dan kembali normal kondisinya. Nah, tapi bisa juga diobservasi juga kalau misalnya keadaan itu akhirnya terjadi dan juga tidak ada pemulihan, maka kami sarankan untuk itu ya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena mungkin juga memerlukan tindakan khusus untuk menerapi itu. Apalagi itu bisa berisiko untuk terjadi hal-hal yang lebih parah, misalnya kelumpuhan dan sebagainya itu bisa dimungkinkan. Jadi harus tidak terlalu khawatir, tetapi juga jangan diabaikan, tetap waspada dan lakukan tindakan yang tepat. Ya, selalu konsultasikan dengan mereka yang berkompeten tentunya. Baik Pak Sabto, ada ini pertanyaan lagi dari Bu Neneng Marfuah. Pak, bagaimana kalau dada kiri dan kanan ada rasa senut-senut nyeri? Apa karena lambung, Pak Sabto, masalahnya? Nah, ini. Ya, kalau senut-senut nyeri biasanya masalah otot itu. Mungkin ada salah gerak, jadi gerakannya nggak imbang ya. Biasanya misalnya kita habis push up, atau habis main badminton misalnya, itu biasanya ototnya akan mengalami peregangan atau tonus, kemudian dia nggak imbang akhirnya nyeri. Ya, itu masalah otot. Memang ada hubungannya sih dengan lambung, tapi tidak berhubungan langsung. Ya, baik. Ya, mungkin biasa kan. Ya, ada jadi seringnya juga masalah otot. Nah, kalau misalnya lambung itu juga bisa menimbulkan gejala seperti itu, namanya river pain ya, cenut-cenut gitu di otot sekelilingnya itu bisa juga. Jadi yang paling penting juga selain menangani masalah lambung, ditangani tadi secara konsep Karnus, terjadi rekonstruksi lambung, akan perbaikan lambung, gejala-gejala itu akan bisa tertangani dengan sendirinya, tapi juga tidak kalah penting adalah faktor psikis juga harus tertangani ya. Hindarkan untuk terlalu khawatir yang berlebihan karena itu bisa kontraproduktif terhadap kondisi Bu tentunya. Ya, tenang saja Bu. Ya, dikasih good move aja selesai itu Dok ya. Diberikan? Good move. Apalagi sekarang ada good move dengan teknologi terbaru ya Pak Sabto ya, dan kandungannya sudah semakin lengkap. Nah, itu selain bermanfaat untuk menangani masalah pada tulang dan persendian, sekarang juga bisa dimanfaatkan untuk masalah-masalah yang terjadi pada otot ya Pak Sabto ya.
Ya. Baik Pak Sabto, berlanjut untuk pertanyaan berikutnya ada dari Bu Ari Jatmikawati. Mohon tanya penanganan penderita hipertensi dan jantung yang sudah ada penyumbatan 40% akibat kolesterol yang tinggi. Saat ini dia diberikan obat agar kolesterol dan hipertensinya terjaga sehingga plak tidak jatuh. Dia juga menderita mah. Nah, ini Pak Sabto yang banyak dialami. Silakan Pak Sabto memberikan masukan. Langsung Bu ikut program P3D ya. Ikut program P3D nanti akan kita sinkronkan pengobatan dokter dengan pengobatan integratif ya. Jadi pengobatan dokter tetap jalan, ditambahkan dengan konsep Karnus, tapi sebaiknya ikut program P3D atau PSBK, di mana nanti akan disertai dengan monitoring dengan robot Karnus. Ya. Nah itu jawabannya ya, langsung tajam, langsung pada solusinya tadi Pak Sabto ya. Langsung ikut program P3D, program pendampingan penanganan penyakit degeneratif atau yang dulu kita kenal sebagai program PSDK, program pendampingan sehat diabetes Karnus ya. Karena di situ selain akan mendapatkan penerapan konsep Karnus secara intens, juga mendapatkan fasilitas pendampingan, dan juga akan ada bimbingan, baik itu dari buku panduan dan juga pendamping, dan juga yang paling penting kondisinya bisa terpantau dengan aplikasi yang sangat luar biasa canggih, yaitu robot Karnus tentunya ya Pak Sabto ya. Baik, para sahabat Karnus semua yang sudah hadir, ingin rasanya kami menemani terus ya berdiskusi ya, saking asiknya ya. Ini masalah ini seharian diskusi nggak habis ini Pak Sabto ini, karena masalahnya asik ini ya Pak Sabto ya. Cuma memang waktu juga yang memisahkan kita ya Jumat, mungkin bagi mereka juga ada yang ada agenda untuk sholat Jumat ya. Jadi harapan kami agar acara Health Talk pada pagi hari yang luar biasa ini bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi kita semua yang menghadiri acara ini, bagi keluarga dan juga buat sesama. Tak lupa terima kasih kami ucapkan untuk Pak Sabto Martanto yang selalu bersedia untuk berbagi kajian ilmiah tentang konsep Karnus ya, guru kami semua ya di sini ya Pak Sabto Martanto, juga Dr. Ari selaku dokter penerap konsep Karnus yang selalu memotivasi kita semua karena beliau sudah menerapkan dan sudah ada data dan faktanya, tentunya membuat kita semua yang hadir ini bisa lebih yakin dan mantap untuk menerapkan konsep Karnus. Karena memang secara teori kalau pinter aja tahu ilmunya, tapi kalau tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya nggak ada manfaatnya tentunya. Demikian, semoga acara ini bisa bermanfaat dan saya ingatkan untuk jangan lupa untuk selalu bergabung pada acara Health Talk kami berikutnya, karena kami akan selalu mengangkat tema-tema yang selalu up to date dan hal-hal yang sehari-hari kita temui ya, tentang masalah kesehatan ya sehari-hari itu. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara. Kita tutup acara ini dengan membaca. Mengingatkan Dok. Ya. Besok pagi ada itu ya, ada FGD-nya Pak Iwan ya. Nah, bagi mereka yang ingin mengikuti kajian ilmiah dari Bapak founder kita konsep Karnus yaitu Pak Iwan Doni Purwowidodo, besok pagi jam 9 ya Pak Sabto, beliau akan berbicara tentang masalah yang ini yang up to date, yaitu tentang masalah vitamin D ya, tentang metabolisme vitamin D yang semoga juga bisa memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kita tentang untuk umum ya Dok ya. Untuk umum siapa saja boleh ikut. Terutama Dr. Ari jangan lupa karena beliau ini daftar. ya, dan boleh untuk semua ya penerap konsep Karnus ya. Jangan lupa ya, akan saya share di grup-grup, nanti bisa hadirlah, linknya kita sebar secara gratis. Baik, kita akhirkan saja perjumpaan pada pagi hari ini dengan baca hamdalah istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih semua atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kelupaan, mohon jangan rest dulu. Saya terlupa tadi bagi yang ingin mendapatkan materi pada pagi hari ini, silakan untuk
Kontak yang pertama Pak Sabto Martanto di 082132740218 atau dengan saya Dr. Iswan di 08113313313105 dan langsung mengakses juga di YouTube kami, YouTube dengan channel Dr. Karnus ya. Nah, ini semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Saya tutup ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.